sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama dengan saya, Suster Petronella Borokaro KSCC. Hari ini hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021, Pekan Biasa ke-18, Pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Bacanya akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai ayat 10 dengan tema berani keluar dari zona nyaman untuk menikmati kemuliaan. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekoyong-koyong waktu mereka memandang sekeliling mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksudkan dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada dasarnya semua orang menyukai hal-hal yang membuat dia nyaman. Di saat berada di zona nyaman, kita akan merasa terlena, tanpa tekanan bisa bersenang-senang. Namun terkadang kurang disadari bahwa zona nyaman membuat kita sulit untuk maju dan berkembang. Maka untuk menjadi pribadi yang lebih maju dan berkembang, kita harus berani meninggalkan zona nyaman kita. Sebab berani keluar dari zona nyaman akan membuat kita menjadi pribadi yang memiliki pemikiran yang terbuka, menjadi lebih kreatif, memiliki cara pandang yang baru yang membuat hidup kita lebih hidup dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini gereja merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Bacaan Injil yang kita dengar mengisahkan tentang peristiwa transfigurasi Yesus di atas Gunung Tabor. Transfigurasi merupakan sebuah indikasi dramatis atas kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus, Anak Tunggal Allah. Pernyataan kemuliaan meneguhkan pengakuan Petrus bahwa ia adalah Mesias. Juga pernyataan Yesus sendiri mengenai sengsara dan kebangkitannya. Yesus memilih 3 muridnya, yakni Petrus, Yakobus, dan Yohanes, murid yang lebih akrab dengannya dan yang ingin dijadikannya sebagai saksi-saksi kebangkitannya. Wahyu ditujukan kepada 3 murid saat Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Elia dan Musa tampak kepada mereka, dan suara ilahi yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Pernyataan Allah menjadi sebuah peneguhan dan pembenaran pewartaan Yesus akan dirinya sebagai Anak Manusia yang harus menanggung sengsara.
Dengan cara unik ini, Allah mempersiapkan mereka akan sengsara yang harus ditanggung oleh Yesus, dan juga sekaligus memampukan mereka menempuh jalan sengsara yang serupa di kemudian hari. Saudara-saudari, bagi ketiga Rasul Yesus ini, peristiwa Tabor adalah zona yang paling nyaman untuk mereka. Karena nyamannya, sampai-sampai Petrus meminta kepada Yesus untuk mendirikan 3 kemah di atas gunung Tabor. Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus dan teman-temannya terlena dengan zona nyaman di atas gunung Tabor dan tidak mau beranjak dari situasi nyaman itu. Namun Yesus tidak membiarkan para murid terlalu lama merasakan kenyamanan di atas gunung tersebut. Yesus mengajak mereka turun gunung dan kembali berpesan agar tidak menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat. Hal ini disampaikan karena ketidakmampuan mereka untuk mengerti secara benar siapa Yesus. Mereka menerima Yesus sebagai Mesias dan anak Allah, tapi mereka masih sulit memahami bahwa seorang Mesias akan mengalami sengsara dan kematian dan akan bangkit dari antara orang mati. Yesus ingin mengajar para muridnya bahwa kenyamanan di atas gunung Tabor tidak berarti apa-apa. Yesus sendiri telah meninggalkan zona nyaman dan masuk ke dalam zona yang bagi kebanyakan orang tidak nyaman, yakni sengsara dan wafat di salib. Maka ajakan Yesus untuk turun gunung merupakan pelajaran yang penting bagi para murid. Para murid butuh waktu untuk dapat memahami misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus yang terjadi demi keselamatan manusia. Mereka belum mengerti bahwa kemuliaan Golgota lebih agung dari kemuliaan Gunung Tabor yang mereka alami. Mereka memulai perjuangan mengikuti Yesus dengan gambaran untuk memperoleh kenyamanan. Mereka tidak siap untuk melihat tokoh tumpuan harapan mereka mati di kayu salib. Mereka harus melewati periode terguncang sebelum akhirnya dengan penuh keberanian memberi kesaksian iman dan menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Ada Tabor, ada Golgota, ada kebahagiaan, pasti ada penderitaan. Kebahagiaan hanya akan menjadi berarti bila dicapai melalui penderitaan, usaha keras, dan melalui darah dan air mata. Saudara-saudari, sesuatu yang kita dapatkan dengan gampang akan mudah kita lupakan dan kurang dinikmati. Namun sesuatu yang kita dapatkan dengan perjuangan, kerja keras akan lebih dinikmati, dihargai, dan dicintai. Menjadi pertanyaan bagi kita yang menyatakan diri sebagai pengikut Yesus. Apakah kita berani meninggalkan zona nyaman dalam hidup kita dan bergerak menuju ke Golgota? Berani keluar dari zona nyaman hidup kita berarti berani untuk berubah, berani untuk mengendalikan diri, berani memikul salib hidup kita. Jalan salib satu-satunya jalan yang harus kita lalui untuk sampai kepada kemuliaan. Maka mari kita turun dari Gunung Tabor, mencicipi hidup yang penuh kesulitan dan tantangan, memikul salib dengan setia dan senantiasa mendengarkan dan melaksanakan kehendak-Nya. Hingga akhirnya kita dapat berkata, betapa bahagianya hidup bersamamu Tuhan.